Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maulani dengan NPM 23061115. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Cliffy. Nah, di sini saya dapat 17.3 scale to right network, skala ke jaringan yang lebih besar. Oke, lanjut. Di sini juga saya akan menjelaskan small network growth, pertumbuhan jaringan kecil. Nah, pertumbuhan adalah proses alami bagi banyak bisnis kecil dan jaringan mereka harus tumbuh seiring dengan itu. Nah, idealnya ini administrator jaringan memiliki cukup waktu ya untuk membuat keputusan cerdas terkait pengembangan jaringan agar selaras dengan pertumbuhan perusahaan. Oke, nah di sini kita juga harus melakukan penskalaan jaringan dan ada beberapa elemen yang kita perlukan. Nah, yang pertama itu ada dokumentasi jaringan. Nah, dokumentasi jaringan ini topologi fisik dan logis. Terus selanjutnya ada inventaris perangkat. Inventaris perangkat ini daftar perangkat yang menggunakan atau membentuk jaringan. Selanjutnya juga ada anggaran. Nah, anggaran TI yang dirinci termasuk anggaran pembelian peralatan untuk tahun fiskal. Oke, selanjutnya juga ada analisis lalu lintas, yang dimana protokol, aplikasi, dan layanan beserta kebutuhan lalu lintasnya masing-masing harus didokumentasikan. Oke, elemen-elemen ini digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang menyertai penskalaan jaringan kecil. Oke, selanjutnya ada protokol analisis. Analisis protokol. Nah, apa sih pentingnya untuk memahami jenis ini? Nah, penting untuk memahami jenis lalu lintas ini yang melalui jaringan serta aliran lalu lintas saat ini ada beberapa alat manajemen jaringan yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Oke, kita juga harus menentukan pola aliran lalu lintas sebelumnya. Nah, ada beberapa hal berikut yang perlu kita lakukan. Yang pertama ada tangkap lalu lintas selama periode pemanfaatan puncak untuk mendapatkan representasi yang akurat dari berbagai jenis lalu lintas. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan penangkapan pada berbagai segmen dan perangkat jaringan karena beberapa lalu lintas bersifat lokal pada segmen tertentu. Oke, selanjutnya yang terakhir, informasi yang dikumpulkan oleh penganalisis protokol dievaluasi berdasarkan sumber dan tujuan lalu lintas serta jenis lalu lintas yang dikirim. Nah, beberapa analisis ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang cara mengelola lalu lintas dengan lebih efisien. Next, employee network utilization. Nah, pemanfaatan jaringan karyawan. Nah, di sini kan banyak sistem operasi menyediakan alat bawaan untuk menampilkan informasi semacam ini. Nah, misalnya ada sistem operasi Windows yang menyediakan alat seperti text manager, event viewer, dan data usage. Nah, di sini juga ada beberapa alat yang dapat kita gunakan untuk menangkap atau cuplikan informasi seperti berikut. Nah, yang pertama, sistem operasi dengan versinya. Kedua, penggunaan CPU. Yang ketiga, penggunaan RAM. Keempat, penggunaan drive atau penyimpanan. Yang kelima, aplikasi non-jaringan. Yang keenam, aplikasi jaringan. Nah, mendokumentasikan cuplikan data untuk karyawan dan jaringan kecil selama periode waktu tertentu saat berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan protokol yang berkembang dan aliran lalu lintas yang terkait. Oke, next, verifikasi koneksi. Nah, verifikasi koneksi dengan ping itu baik kita jaringannya masih ada skala kecil dan baru dibangun, maupun saat sedang dilakukan penskalaan terhadap jaringan yang telah ada. Oke, pentingnya kita untuk memastikan bahwa sebuah komponen saling terhubung dengan benar dan memiliki akses ke internet. Nah, ada topik ini membahas berbagai utilitas yang dapat digunakan untuk memverifikasi koneksi jaringan. Di contohnya juga ini ada gambar di sini. Nah, perintah ping merupakan salah satu cara paling efektif untuk secara cepat menguji koneksi layer 3 antara alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Nah, perintah ping memanfaatkan pesan dan internet control message protokol yaitu echo request dan echo reply. Nah, ini ada gambarnya di sini seperti ini. Lalu kita next. Di sini ada extended ping, ping diperpanjang. Nah, di sini juga
Cisco IOS menyediakan mode extension atau lanjutan untuk perintah ping, di mana extension ping dimasukkan melalui mode privilege exe dengan mengetikkan perintah ping tanpa menyertakan alamat IP tujuan. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu Anda akan diberikan beberapa prompt pertanyaan untuk menyesuaikan pengaturan extension ping. Nah, di sini juga ada catatannya ya, menentukan tombol enter akan menerima nilai default yang ditampilkan. Nah, perintah ping IPv6 digunakan untuk melakukan extension ping pada IPv6. Oke, next ada verifikasi koneksi with traceroute. Nah, verifikasi koneksi dengan traceroute. Nah, di sini juga adalah berikut beberapa contoh output dari perintah trace pada host Windows 10 yang dimana kita itu gunakan CTRC untuk menghentikan perintah tracer di Windows. Nah, satu-satunya respon yang berasal dari gateway di R1. Nah, permintaan trace ke hop berikutnya mengalami timeout yang ditandai dengan tanda bintang. Oke, seperti ini. Nah, yang berarti root di hop berikutnya tidak merespon. Nah, permintaan yang timeout ini menunjukkan adanya kegagalan di internet di luar LAN atau router-router tersebut dikonfigurasi untuk tidak merespon permintaan echo yang digunakan dalam trace. Nah, dalam contohnya ini ada tampaknya terdapat masalah antara R1 dan R2 seperti ini. Kita lanjutkan ke extended tracer route. Nah, tracer route yang diperluas. Nah, seperti perintah extended ping, terdapat juga perintah extended tracer route. Nah, perintah ini memungkinkan administrator untuk menyesuaikan parameter-parameter yang berkaitan dengan operasi perintah tersebut. Nah, ada contohnya di sini ya, seperti ini. Lalu, perintah tracer di Windows memungkinkan penggunaan beberapa parameter melalui opsi di baris perintah. Namun, perintah ini tidak terpandu seperti perintah extended tracer route pada iOS. Nah, output berikut juga menampilkan opsi-opsi yang tersedia untuk perintah trace di Windows. Oke, lalu kita lanjut ke network baseline. Nah, dasar jaringan. Di sini ada salah satu alat paling efektif untuk memantau dan memecahkan masalah kinerja jaringan adalah dengan membuatnya baseline jaringan atau dasar jaringan. Nah, lalu kita ada juga salah satu metode untuk memulai baseline adalah dengan menyalin dan menempelkan hasil dari perintah seperti ping, trace, atau perintah reference lainnya ke dalam file teks. Nah, file teks ini juga kita dapat diberi cap waktu sesuai tanggal dan disimpan dalam arsip untuk pengambilan dan berbagai diperbandingkan di kemudian hari. Juga selanjutnya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi pesan kesalahan dan waktu respon antar host. Terus ada juga jaringan perusahaan seharusnya memiliki baseline yang luas, jauh lebih mendalam daripada yang dibahas dalam kursus ini. Tersedia perangkat lunak profesional untuk menyimpan dan mengelola informasi baseline secara menyeluruh. Nah, dalam kursus ini juga kita dapat mempelajari beberapa teknik dasar dan membahas tujuan dari pembuatan baseline. Oke, next ada host and iOS commands atau perintah host dan iOS. Nah, di sini juga ada IP configuration on as Windows host. Konfigurasi IP pada host Windows. Nah, ada sih di Windows 10 kita dapat akses detail alamat IP melalui network and sharing center seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini kenapa sih kita harus mengakses data alamat melalui web network and sharing center? Karena dengan cepat melihat 4 pengaturan penting, yaitu alamat MAC, router, dan DNS. Atau kita juga bisa menggunakan perintah ipconfig di baris perintah komputer Windows. Nah, gunakan perintah ipconfig untuk melihat alamat MAC serta berbagai detail lainnya terkait
pengalamatan layer 3 dari perangkat. Nah, jika sebuah host dikonfigurasi sebagai klien DHCP, konfigurasi alamat IP dapat diperbaharui menggunakan perintah ipconfig atau release dan ipconfig. Nah, lalu layanan DNS juga, klien divisi Windows juga mengoptimalkan kinerja resolusi nama DNS dengan menyimpan nama-nama yang sebelumnya telah diresolusikan ke dalam memori. Nah, perintah ipconfig akan menampilkan semua entry DNS yang telah di-cache pada sistem komputer Windows. Oke, next. Konfigurasi IP pada host Linux. Nah, di sini kita bisa memeriksa pengaturan IP menggunakan GUI pada mesin Linux akan berbeda tergantung pada distribusi Linux dan antarmuka desktop yang digunakan. Lalu, di baris perintah, administrator jaringan menggunakan perintah ipconfig untuk menampilkan status antarmuka yang sedang aktif beserta konfigurasi IP-nya. Lalu, perintah IP address di Linux digunakan untuk menampilkan alamat dan properti terkait. Terus perintah ini juga dapat digunakan untuk menambah atau menghapus alamat IP. Nah, ada catatannya juga. Output yang ditampilkan dapat bervariasi tergantung pada distribusi Linux yang digunakan. Next, konfigurasi IP pada host macOS. Oke, di GUI Computer Mesh, buka Network Preference Advanced untuk mendapatkan informasi pengalamatan IP. Terus, perintah ipconfig juga dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi IP antarmuka melalui baris perintah. Nah, perintah mesh lainnya yang berguna untuk memverifikasi pengaturan IP host antara lain yaitu ada network setup dan install network service dan get info atau nama layanan jaringan. Oke, selanjutnya kita next. Ada perintah IRP. Nah, perintah IRP ini dijalankan dari command prompt Windows, Linux, atau Mac. Nah, perintah ini juga menampilkan semua perangkat yang saat ini ada dalam cache IRP di host tersebut. Perintah IRP A menampilkan dinding alamat IP dan alamat match yang diketahui. Oke, kita perhatikan bahwa alamat IP 10.0.0.5 tidak termasuk dalam daftar. Kenapa? Karena hal ini cache IRP hanya menampilkan informasi dari perangkat yang baru-baru ini diakses. Terus, untuk memastikan cache IRP terisi, lakukan ping ke sebuah perangkat agar perangkat tersebut memiliki entry di tabel IRP. Oke, lalu kita dapat membersihkan cache dengan menggunakan perintah net interface IP delete IRP cache jika administrator jaringan ingin mengisi ulang cache dengan informasi yang terbaru. Nah, oke, kita lanjut ke ini ada perintah show umum ditinjau ulang. Oke, di sini ada perintah show running config yang dimana memverifikasi konfigurasi dan pengaturan saat ini. Terus ada show interface yang dimana memverifikasi status antarmuka dan menampilkan pesan kesalahan apapun. Terus selanjutnya juga ada show IP interface yang dimana memverifikasikan informasi layer 3 dari suatu antarmuka. Oke, selanjutnya ada show IRP yang dimana memverifikasi daftar host yang dikenal pada LAN internet lokal. Lalu selanjutnya juga ada show IRP root yang dimana kita bisa memverifikasi informasi routing layer 3. Lalu selanjutnya ada show protokol, memverifikasi protokol mana yang beroperasi. Dan yang terakhir ada show version yang dimana memverifikasi memori antarmuka dan lisensi perangkat. Oke, selanjutnya ada perintah show CDP Neck Bounds. Nah, CDP menyediakan informasi berikut tentang setiap perangkat tetangga CDP. Nah, device identifies nama host yang dikonfigurasi dari switch, root, atau perangkat lainnya.
Selanjutnya ada address list, yang dimana hingga satu alamat layer jaringan untuk setiap protokol yang didukung. Terus ada port identifier, nama port lokal dan remote dalam bentuk string karakter ASCII, misalnya fast internet 0/0. Nah, terus ada juga capabilities list, misalnya apakah perangkat tertentu adalah Swiss layer 2 atau Swiss layer 3. Selanjutnya platform perangkat keras dari perangkat tersebut, misalnya router seri Cisco 1841. Nah, di sini juga ada perintah show CDP network detail menampilkan alamat dari perangkat tetangga. Oke, nah seperti ini. Oke, selanjutnya juga ada perintah show IP interface brief. Nah, salah satu perintah inilah yang paling sering kita gunakan, adalah perintah show IP interface brief. Nah, perintah ini juga memberikan output yang lebih singkat dibandingkan dengan perintah show IP interface. Nah, perintah ini menyajikan ringkasan informasi utama untuk semua antarmuka jaringan pada sebuah router. Oke, sini saya akan menjelaskan paket tracer yang berjudul Interpret Show Command Output. Dirancang untuk memperkuat pengguna perintah show pada router Cisco. Nah, kita tidak diminta untuk melakukan konfigurasi, melainkan untuk memeriksa output dari beberapa perintah show. Nah, aktivitas ini tidak secara otomatis memberikan skor. Oke, nah di bagian pertama kita harus menganalisis output perintah show. Oke, nah langkah pertamanya adalah terhubungkan ke ISP router. Nah, selanjutnya kita klik ISP PC-nya. Kemudian kita tab desktop, lalu kita ke terminal. Oke, nah setelah terhubung, kita perlu masuk ke mode privilege access. Oke, enter. Kita coba enable. Enter. Nah, udah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan diminta untuk melakukan perintah-perintah show berikut untuk menjawab pertanyaan refleksi di bagian 2. Oke. Nah, yang pertama itu ada perintah show IRP. Nah, perintah ini untuk menampilkan tabel IRP pada router. Lalu selanjutnya ada perintah show flash. Nah, perintah ini menampilkan informasi tentang memory flash. Oke, lanjut ke show IP root. Nah, perintah ini untuk menampilkan tabel IP routing. Nah, lanjut kita ke show interface. Oke. Nah, jika ada seperti ini, kita klik enter aja sehingga muncul lagi seperti tampilan tadi. Nah, show interface ini juga perintahnya untuk menampilkan statik dan status antarmuka. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu show IP interface brief. Oke, enter. Nah, show IP interface brief ini, perintah ini memberikan ringkasan singkat tentang antarmuka IP seperti ini. Lalu selanjutnya show protokol.
jika ada ini enter aja. Nah, show protokol ini juga perintahnya untuk menampilkan status protokol seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke show user. Nah, show user ini juga perintahnya untuk menampilkan informasi tentang pengguna yang sedang aktif seperti ini. Lalu kita lanjut ke perintah yang terakhir, yaitu show version. Nah, enter aja. Perintah ini juga menampilkan informasi version iOS. Nah, seperti ini konfigurasi register user. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andas.